Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Maqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wa inna ahlal munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Wa qala aydan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Heri Gunawan, yang sama kita hormati kiai yang sengaja kita undang untuk memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Ustadz Ahmad Sodikin. Wabil khusus kepada Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Nurul Jannah dan Al-Barakah, Ibu Ustazah Saiti, yang alhamdulillah masyaallah tabarakallah ikut beliau sebagai Ketua RT. Mudah-mudahan kita sama doakan Ibu Ketua dan juga para kiai kita dan juga Bapak Ketua DKM baik dari Nurul Jannah dan juga Al-Barakah, berikut semua jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam acara takdiman wa takriman wa mahabbatan li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita, putra-putri kita dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-solihah, yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan dan juga istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dan juga Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dengan nikmat panjang umur dan sehat walafiat, barokah rezeki kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Allah, insya Allah kiai yang akan kita undang segera tidak akan lama lagi akan memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita, untuk semuanya menyiapkan hatinya, qalbunya, tempatnya untuk kita menampung ilmu-ilmu dan tausiah dari beliau. Kalau ibarat kata saya hanya membuka tutup botolnya, ya Bu ya. Jadi siapkan, saya buka dulu. Sekarang ini saya buka dulu tutup botolnya. Nah, nanti diisinya sama Pak Kiai. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Pak Kiai kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, jamaah Allah, sebagai pembukaan dalam sambutan saya atas nama jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah dan Al-Barakah ini, Masya Allah tabarakallah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Halnya alhamdulillah jamaah kita bukan hanya jamaah kaum ibu, berikut kaum bapak dan umumnya semua warga perumahan Bumi Sinar Asri ini bisa melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asri. Hah? Sukaraga Asri. Iya. Ya Allah. Enggak, saya perasaan mulut saya bicaranya Sukaraga. Hati saya Sukaragam loh. Mohon maaf. Malum Bu. Ini Pak Korku. Nah, jadi Umi Sukaragam Asri. Saya bilangnya tadi Sindang Asri. mohon maaf. Baik, jangan Allah. Berarti ibu-ibu nundutannya. Fokus, berarti fokus. Tentunya dengan kita melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi ini, maka Masya Allah tabarakallah, ada dalam keterangan siapa yang mengagungkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini,
maka kaum tersebut, warga tersebut, masyarakat tersebut akan diberkahi oleh Allah selama tahun itu. Amin. Akan dijauhkan dari fitnah, balai, cobaan, ujiannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Maka tentunya dengan mengacu keterangan tersebut, hanya kita pun sebagai jamaah pengajian baik di majelis taklim ataupun di masjid tidak mau absen, ingin ikut bersama dalam mengagungkan maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan semua harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk suksesnya acara ini, mudah-mudahan Allah balas dengan pembalasan berlipat-lipat ganda keberkahan. Amin. Semua hajat ibu dan bapak terkabulkan. Amin. Kepengen apa ibu? Pengen anak suruh Bapak mau apa bapak? sehat Ayo. yang umum. Di mana di satu tempat kita agungkan nama yang mulia, kita sebut-sebut hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang Allah cintai, maka di tempat itu turun rahmat Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa pada kesempatan majelis maulid ini. Insya Allah dan yakin hajat bapak dan ibu terkabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah. Mungkin hanya saya akan membahas di antara sedikit membuka daripada acara maulid ini dengan hal yang diterangkan dalam sebuah keterangan bahwasanya kegembiraan umat Kanjeng Nabi kul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kita bahagia dengan adanya fadl dari Allah dan rahmatnya, yaitu diantaranya lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu makhluk dalam keterangan ketika lahirnya baginda Rasul, dia menangis. Bu, ada satu makhluk yang ketika Nabi lahir dia menangis. Siapa yang menangis? Tidak ada lain yang menangis di saat lahirnya Nabi adalah iblis. Siapa bu? Iblis. Maka awas ibu-ibu, warga perumahan Sukaragam jangan ikut-ikutan jadi rombongan iblis yang apabila ada acara peringatan maulid Nabi, tidak sedikit ada orang yang benci bahkan tidak suka dengan acara peringatan maulid. Na'udzubillahi min. Insyaallah warga Sukaragam kompak, apalagi dipimpin oleh Bu RT-nya yang memang ahli majelis taklim, dipimpin oleh warga yang alhamdulillah semuanya soleh solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena dalam keterangan bu, si iblis seumur hidupnya dia menangis itu 4 kali. Berapa? Yang pertama, iblis menangis ketika lahirnya baginda Rasul. Kenapa dia menangis? Karena Nabi diutus ke muka bumi ini tidak ada lain, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak ada lain untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Adanya kenikmatan yang kita nikmati dalam setiap keluar dan masuknya nafas ini tidak ada lain barokah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan barokah dari kanjeng Nabi bu, dengan banyaknya kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa kita semua yang kita lakukan, tentu masya Allah tabarakallah ini akan sangat mengundang dan dekatnya turun azab Allah. Tetapi masya Allah tabarakallah kita bersyukur telah dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi, maka masya Allah tabarakallah akan senantiasa turunlah rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, ada 3 lagi. Ketika iblis menangis, yang kedua di saat diturunkan oleh Allah
kepada umat Nabi surat Al-Fatihah. Surat apa, Bu? Al-Fatihah. Ibu hafal surat Al-Fatihah? Jangankan kita yang sudah tua, anak kecil pun ketika diajarkan surah Al-Fatihah sebagai pembuka dari Al-Quran, semuanya akan sangat mudah untuk menghafalnya. Karena Masya Allah tabarakallah, dalam Al-Fatihah itu kunci daripada kebaikan, bahkan intisari Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat itu kumpul dalam surat Al-Fatihah. Maka ketika kita mengharapkan suatu hajat, baik ada yang meninggal, ada yang sakit, punya hajat apapun, tentu kita minta kepada Allah bisiril Fatihah, dengan rahasia dan mukjizat barokah Fatihah, insya Allah akan terkabulkan. Alhamdulillah. Ya makanya kita selalu bacanya Al-Fatihah. Betul nggak, Bu? Kira-kira kalau Pak Ustadz bilangnya gini Al-Baqarah, pada baca enggak? Karena enggak pada hafal. Betul, Bu? Dan memang intinya dari Al-Quran ini adalah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita membiasakan membaca surat Al-Fatihah. Dalam kesempatan kita punya hajat dan apapun, akan Allah kabul dan Allah mudahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, jangankan Allah, iblis menangis. Jadi iblis umur hidupnya menangis berapa? Kalau ibu-ibu menangis berapa kali? Sering. Setiap hari? Sepertinya kalau akhir bulan melihat dompet udah warnanya nggak ada yang merah, nggak ada yang biru, Masya Allah, sedih nggak, Bu? Nggak, hebat, namanya wanita hebat. Karena memang tempat kita menangis bukan karena melihat dompet, karena yang ini dompet walaupun kosong di lemari masih banyak. Apa tuh? Betul. Baik. Satu, iblis menangis ketika lahirnya baginda Rasulullah. Yang kedua, ketika turun surah Al-Fatihah. Yang ketiga, iblis menangis, Masya Allah tabarakallah, di saat dia diusir oleh Allah dari surga. Padahal diusirnya si iblis dari surga bukan karena Nabi Adam, tetapi karena tingkah lakunya sendiri, sombong dan takabur kepada Allah. Tetapi dia merasa diusirnya dia dari surga karena Nabi akhirnya dia dendam, sumpah serapah di hadapan Allah dan minta izin kepada Allah agar Allah memberikan umur panjang sampai hari kiamat untuk menyesatkan semua turunan Nabi Adam. Jadi kita hidup ini tidak tenang, Bu. Karena kita punya musuh besar namanya iblis, yang iblis ini bersumpah akan menggoda, menyesatkan semua anak turunan Adam agar mereka tidak masuk surga, agar menemaninya di dalam neraka. Maka ayolah ibu-ibu istiqomah, rajin datang ke pengajian. Alhamdulillah sudah difasilitasi di sini. Ada pengajian kaum ibunya, kaum bapaknya. Insya Allah itu menjadikan wasilah benteng iman, kuat iman kita agar tidak mudah tergoda, tersesatkan oleh godaan rayuan iblis. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, ibu jangankan Allah, si iblis menangis karena dia mendapatkan gelar dari Allah, laknatullah. Apa, Bu? Laknatullah. Maka awas, hati-hati, jangan kita ikuti bisikan dan ajakan setan. Karena pada akhirnya kalau kita mengikuti terus hawa nafsu dan bisikan iblis, tentu kita pun akan mendapatkan gelar tersebut. Na'udzubillahi min. Insya Allah umat Kanjeng Nabi bagaimanapun sikap dan sifatnya, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, maghfirah dari Allah dan syafaat Rasulullah, kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi golongan husnul khatimah. Amin. Karena siapapun, walaupun mungkin Allah hidupnya dia rajin, malas sholatnya, mau rajin mau malas sholatnya, rajin ataupun malas ibadahnya, insya Allah umat Islam akhirnya dia mendapatkan gelarnya bukan laknatullah,
Tapi apa Bu? Almarhum. Itu adalah gelar kita terakhir. Tidak ada lain, baik laki-laki almarhum maupun perempuan adalah almarhum. Mau ibu dapat gelar almarhum? Mau? Mau. Karena almarhum itu yang dirahmati oleh almarhumah, wanita yang dirahmati oleh tapi gelar itu nanti dulu deh, 100 tahun lagi. Betul Bu? Betul, masih banyak tugas. Masya Allah, tabarakallah. Ibu jangan Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelarnya almarhum dan almarhumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi daftarnya nanti ya Allah, minta 100 tahun lagi karena cicilan rumah belum beres, cicilan mobil belum beres, anak cucu belum pada nikah. Masya Allah, intinya kita belum punya bekal untuk menghadap Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan umur panjang, sehat walafiat, istiqomah ibadah. Ayo terus kita istiqomah dalam pengajian. Mudah-mudahan taufik dan hidayah rahmat ridha maghfirah Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian cukup tausiah sambutan dari saya sedikit ya Bu, yang membuka pintu ibarat botol dan membuka tutup botol yang insya Allah sebentar lagi akan diisi oleh Bapak Kiai yang segera kita undang. Waktu seluas-luasnya kepada Pak Kiai nanti sampai zuhur, masih ada waktu 1 jam lebih untuk memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kami fid dunya wal akhirah. Sekian demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.